Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Peperangan telah usai, tarik pasukan dan urus sisa kekacauan ini. Selain itu, tetap siagakan pasukan di benteng pertahanan. Aku akan kembali ke kota Souci, ucap sang kaisar. Baik yang mulia kaisar, jawab semua orang dengan hormat. 500 meter dari benteng pertahanan kekaisaran Hangwo. Di bawah pohon raksasa King Ruo dengan tenang sedang memulihkan dirinya sambil menunggu kedatangan King Ling yang masih berada di wilayah kekaisaran Hangwo. 15 menit kemudian, King Ling tiba di tempat itu. Kakak, kamu, aku baik-baik saja. Ling kamu masuk dan beristirahatlah di dalam dunia jiwa, ucap King Ruo. Tapi kakak, Ling apa kamu mau melanjutkan perjalanan ini? Dengan pakaian kotor itu, ucap King Ruo lembut sambil menunjukkan bercak darah. Baik, jawabnya lalu memasuki dunia jiwa King Ruo. King Ruo lalu meninggalkan tempat itu dengan terus melesat ke langit menyusul kelompok pasukan kerajaan Yan. Setelah bergerak melewati wilayah netral sejauh 80 km. Dari jauh, King Ruo dapat melihat pasukan kerajaan Yan terus bergerak dengan perlahan kembali menuju kerajaannya. Di dalam kereta, tiba-tiba Yan Xiaoer merasakan aura yang begitu kuat mendekati keretanya. Sus, King Ruo muncul di samping kereta kudanya. Haha, saudara Ruo, Anda akhirnya kembali, ucapnya sambil membuka pintu kereta dan mempersilakan King Ruo masuk. Saudara Ruo, bagaimana urusannya? Apakah sudah selesai? King Ruo tersenyum ramah menganggukkan kepalanya. Mereka berdua mulai berbincang-bincang dengan santai. King Ruo menatap Yan Xiaoer dengan tajam. Saudara Ruo, apa ada yang salah? Ucap tanya Yan Xiaoer penasaran. Tidak, aku hanya heran mengapa tiba-tiba saudara menuruti kata-kataku sebelumnya. Ucap King Ruo dengan heran. Itu karena kami klan Yan sudah begitu lama tidak menyukai sikap Ye Huang yang begitu arogan. Tapi sudahlah. Aku yakin dia juga sudah mati. Saudara Ruo, bagaimana Anda bisa berada di wilayah timur, bahkan terlibat dengan kekaisaran Hangwo? Tanyanya penasaran. King Ruo tersenyum kecut. Saudara, aku sebenarnya hendak pergi menuju ke makam waktu, tetapi secara tidak sengaja membuat masalah di kekaisaran Hangwo dan mengambil barang berharga mereka, jawab King Ruo. Tapi aku tidak yakin jika saudara hanya mengambil barang mereka, pasti ada kekacauan lain. Ucap Yan Xiaoer sambil tertawa kecil. Saudara Xiaoer benar. Aku bahkan telah membunuh 3 jenderal utama pasukan elit naga hitam beserta ratusan prajuritnya. Selain itu, aku juga menghancurkan Pulau Wugu dan membunuh Wei Liandong, Raja Kerajaan Chuan beserta keempat jenderal utamanya, ucap King Ruo. Saudara, aku semakin penasaran dengan cerita Anda yang telah membuat kekacauan begitu luar biasa di tempat itu. Ceritanya panjang. Apakah saudara masih ingat saat kita terakhir kali melawan pasukan bunga perang? Tentu saja aku ingat. Saat itu saudara mengikuti wakil pemimpin Ling Zong ke wilayah selatan. Lalu apa yang terjadi? Saat itu, aku masih dalam keadaan terluka, lalu pergi ke wilayah selatan untuk memulihkan diri. Namun aku justru membuat masalah di wilayah selatan. Lalu aku pergi ke wilayah timur. Tempat pertama yang aku singgahi adalah Pulau Wugu yang ternyata pulau tahanan kerajaan Chuan. Dari tempat itulah kekacauan itu dimulai. King Ruo lalu menceritakan perjalanannya dengan rinci hingga tiba di kota Donghua, di mana dirinya tiba-tiba bertemu dengan Liu Qiu dan rombongannya yang menjadikannya sebagai guru agung. Selain itu, dari awal aku tidak pernah mengetahui akan adanya peperangan antar Kekaisaran Hangwo dan Kekaisaran Dong. Qiang Yonggan meminta bantuanku mengatasi masalah tersebut, dan aku tidak bisa menolak,
hitung-hitung sebagai ganti rugi atas kekacauan yang aku lakukan sebelumnya, ucap King Ruo menjelaskan. Apakah saudara benar-benar membantu mereka? Tentu saja, aku adalah orang yang tidak pernah bermain-main dengan hal seperti itu. Bahkan aku menawarkan diri sebagai utusan kekaisaran. Jika tidak demikian, bagaimana bisa kita bertemu di tempat ini? Karena itu juga adalah trik yang aku gunakan untuk menghindar supaya tidak terlibat secara langsung dalam peperangan tersebut, ucap King Ruo. Yan Xiao'er tertegun sambil menatap King Ruo yang bercerita dengan santai. Saudara, berapa persen keberhasilan Ye Huang dalam serangan kali ini? King Ruo yang baru saja kembali dari medan peperangan terdiam, lalu menggelengkan kepalanya. Aku kira 1 atau 2%, dan aku yakin dia bahkan mungkin tidak bisa kembali, jawab King Ruo. Saudara, jelaskan alasan dasarnya. Sederhana saja, Ye Huang tidak mengukur kekuatan lawan, menganggap remeh orang lain, dan yang paling dasar adalah Ye Huang menyerang tanah leluhur klan Qiang yang merupakan pilar utama kekaisaran. Aku yakin, Qiang Yonggan akan berperang habis-habisan, ucap King Ruo sambil menyesap minumannya. Yan Xiao'er menganggukkan kepalanya. Mana ada pemilik rumah membiarkan orang lain memasuki rumahnya dan mengambilnya dengan paksa. Benar, itu yang aku maksud, ucap King Ruo menimpal. Saudara, lalu bagaimana dengan pasukan kekaisaran yang mencoba untuk menangkap Anda sebelumnya? King Ruo tersenyum kecut. Mereka bahkan tidak ada yang tersisa, jawab King Ruo. Aku sudah menduga itu. Saudara Ruo, sebelumnya Anda mengatakan akan pergi ke makam waktu. Tempat itu ada di wilayah kerajaan Wanbao Sijian. Tempat itu sangat berbahaya, apalagi memasuki makam waktu. Seberapa jauhkah tempat itu dari tempat kita sekarang ini? Kira-kira 1 bulan, karena saudara akan melewati 2 kerajaan, yaitu kerajaan Heifeng dan kerajaan Gongyuan. Apakah sejauh itu? Jika demikian, aku akan segera pergi, mengingat banyak hal yang telah aku tinggalkan di wilayah jantung benua teratai biru. Aku takut aliran hitam akan melakukan pergerakan dan menyerang wilayah barat, ucap King Ruo. Hais, mengapa harus secepat ini? Tidak sempatkah kita saling minum-minum di kota Yan? Saudara, aku benar-benar ingin melakukannya, tetapi aku diburu oleh waktu. Sebenarnya tujuan awal perjalananku adalah untuk pergi ke jantung benua teratai biru, tetapi tanpa sengaja terlibat dalam kekacauan dengan pasukan bunga perang. Selain itu, aku juga cukup lama di tempat ini, ucap King Ruo. Jika demikian, berhati-hatilah, ucap Yan Xiao'er sambil memberikan sebuah lencana perak dari klan Yan dan catatan kecil mengenai jalan yang harus dilewati. Saudara Xiao'er, terima kasih, sambil memberikan cincin penyimpanan. Saudara, apa ini? Ucapnya sambil menolak pemberian King Ruo. Aku akan sangat kecewa jika saudara menolaknya, terlebih lagi ini adalah pemberian sesama saudara, ucap King Ruo memaksa. Tampak keengganan di wajahnya. Walaupun demikian, Yan Xiao'er akhirnya menerima pemberian itu. Saudara, aku ingin menanyakan apa alasan yang tepat dengan situasi kami saat ini. Maksud saudara, aku yakin hanya pasukan kerajaan Yan yang selamat. Bagaimana kami menjelaskannya pada kaisar? King Ruo tersenyum. Katakan saja bahwa Ye Huang menolak usulan kalian, bahkan mengusir kelompok kalian. Aku yakin saudara juga dapat menambah bumbu drama lainnya, ucap King Ruo. Haha, saudara Ruo, Anda ada-ada saja. Baiklah, itu adalah alasan yang sangat masuk akal, karena pasukanku memang tidak ada yang terluka. Sekarang Anda boleh pergi. Ingat, jika bepergian, gunakan nama klan Yan. Jika aku tidak berhalangan, mungkin kita bisa berjumpa di kota Gongyuan. Mereka berdua berbincang-bincang santai hingga menjelang sore. Saudara Xiao'er, aku pergi dulu. Baik, semoga saja kita bisa berjumpa di kota Gongyuan, ucap Yan Xiao'er sambil tersenyum tulus. Di atas langit, sus, King Ruo muncul di batas awan lalu membuka catatan yang diberikan oleh Yan Xiao'er dan membaca arah perjalanannya. Sus, King Ling muncul kembali. Kakak, apakah kita sudah berada di wilayah kekaisaran Dong?
Benar. Saat ini kita telah melewati wilayah netral dan memasuki wilayah Kekaisaran Dong, jawab King Ruo. Sus. Huo Zoudao muncul. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Zoudao, apakah kamu sudah pulih? Tanya King Ruo. Sudah penguasa. Baik, bawa kami ke arah timur. Kita akan pergi ke kerajaan Heifeng, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawabnya sambil mempersilakan King Ruo dan King Ling naik ke atas punggungnya. Sus, perisai api ungu muncul melindungi King Ruo dan King Ling yang ada di atas punggungnya. Selas, tubuhnya bergerak seperti kilatan cahaya membelah awan dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Sebagai makhluk langit yang tinggal di atas awan, kecepatannya bahkan melebihi kecepatan yang dimiliki oleh Si. Penguasa, ini hanya kecepatan biasa. Apa kita perlu bergerak lebih cepat lagi? King Ruo dan King Ling saling berpandangan. Dengan kecepatan biasa saja sudah melewati 3 kali lipat kecepatan puncak Si. King Ruo yang begitu senang lalu minta kilin api ungu itu bergerak lebih cepat lagi. Baik penguasa, ucapnya sambil meningkatkan kecepatannya. Selas, kilatan cahaya ungu terus melesat melintasi langit dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dengan kecepatan itu, King Ruo bahkan tidak dapat melihat daratan dengan jelas lagi. Ling aku bahkan sedikit pusing, ucapnya sambil terkekeh. Aku juga, jawab King Ling sambil cekikikan. Zoudao, apa kamu masih dapat melihat dataran dengan jelas? Tanya King Ling. Bisa penguasa putri, apakah Anda sedikit pusing? Benar, jawab King Ling. Huo Zoudao lalu memperlambat gerakannya dan berhenti. Penguasa muda, penguasa putri, ini adalah kitab teknik mata kilin langit. Dan gunakan kekuatan darahku untuk menyempurnakannya, ucapnya sambil memberikan setetes darah pada King Ling. Penguasa muda tidak perlu lagi, karena sebelumnya telah menerima kekuatan darah dariku. Penguasa cukup mempelajari teknik mata kilin langit. Zoudao, terima kasih, ucap King Ruo dan King Ling bersamaan. Setelah memberikan kitab teknik mata kilin langit, Huo Zoudao lalu bergerak kembali dengan perlahan. Di atas punggungnya, King Ruo dan King Ling dengan tenang mempelajari kitab tersebut. 15 menit kemudian, mereka berdua selesai mempelajarinya dan mulai menggunakannya. Sus, pandangan mereka meningkat hingga 5 kali lipat dan melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Zoudao, mata kilin langit benar-benar luar biasa. Penguasa, apakah Anda berdua telah selesai mempelajarinya? Benar. Jika demikian, aku akan meningkatkan kecepatanku, ucapnya. Baik, silakan, jawab King Ruo. Tubuhnya sedikit bergetar. Sus, tubuhnya kembali bergerak dengan kecepatan tinggi. Bahkan kecepatannya hingga 6 kali lipat dari kecepatan puncak Si. Penguasa, apakah masih pusing? Sepertinya sudah tidak lagi, jawab King Ruo sambil tersenyum kecil. Tanpa terasa 2 hari perjalanan berlalu begitu saja. Dengan kecepatannya yang menakutkan itu, tidak ada satupun makhluk lain yang ingin mendekati atau mengejar mereka. Huo Zoudao terus bergerak membawa King Ruo dan King Ling di atas punggungnya. 3 hari kemudian, mereka bertiga dapat melihat sebuah kota berbenteng yang sangat luas. King Ruo lalu meminta kilin api ungu itu bergerak dengan perlahan. Setelah memeriksa catatan Yan Xiaoer, King Ruo lalu memintanya berhenti. Zoudao, kita telah tiba di kota Heifei, kamu kembalilah ke dalam dunia jiwa untuk beristirahat dan memulihkan diri, ucap King Ruo. Baik penguasa. Sus, tubuhnya lenyap ke dalam dunia jiwa King Ruo. King Ruo lalu membawa King Ling turun dari langit 500 meter dari gerbang kota. Zoudao sungguh luar biasa. Jarak yang memerlukan waktu 11 hingga 15 hari dapat ditempuh dengan waktu 3 hari, ucap King Ruo senang sambil terus berjalan dengan santai. Aku juga tidak menyangka, kali ini perjalanan kita bisa menjadi lebih cepat, jawab King Ling. Mereka berdua terus berbincang-bincang dengan santai hingga akhirnya tiba di gerbang kota. Tuan, mohon tunjukkan identitas Anda, ucap prajurit jaga dengan tegas.
Dengan tenang King Ruo lalu menunjukkan lencana perak klan yang diberikan oleh Yan Xiaoer sebelumnya. "Oh, Anda ternyata dari klan Yan. Silakan Tuan," ucap prajurit tersebut dengan hormat. "Prajurit, terima kasih," ucap King Ruo sambil memasuki kota dengan santai. "Kakak, itu lencana. Ini dari teman. Sebelumnya aku secara tidak sengaja bertemu dengannya. Aku lalu menceritakan perjalananku, dan dia langsung memberikan lencana klan ini," jawab King Ruo. "Kakak, tapi itu hanya lencana klan." Ling Er benar, tapi ini adalah lencana klan Yan, merupakan salah satu klan pendiri Kekaisaran Dong. Pantas saja prajurit itu tiba-tiba menjadi sangat hormat. King Ling dengan jelas tidak mengetahui pertemuan King Ruo dan Yan Xiaoer sebelumnya, karena setelah mengawasi pertempuran di Kekaisaran Hangwo, King Ruo memintanya beristirahat di dalam dunia jiwanya. Mereka berdua terus memasuki kota hingga tiba di sebuah penginapan mewah di kota itu. "Pelayan, aku ingin kamar terbaik di penginapan ini, serta makanan dan minuman yang terbaik pula." "Untuk berapa malam Tuan?" tanya sang pelayan. "2 malam saja," jawab King Ruo. Setelah membayar biaya yang sangat mahal, pelayan tersebut lalu membawa King Ruo dan King Ling menuju kamar yang dimaksud. "Silakan Tuan, untuk makanan dan minumannya mohon bersabar, dan pelayan kami akan mengantarnya ke ruangan Anda." "Baik, terima kasih Tuan," jawab King Ruo sambil memasuki ruangan. "Sungguh kamar yang sangat mewah," ucap King Ling sambil melihat-lihat isi kamar. King Ruo hanya tersenyum lalu menghampirinya dan memeluknya dari belakang. "Kakak," ucap King Ling. "Ada apa?" tanya King Ruo. "Nanti pelayan datang." "Aku tahu," ucapnya sambil melepaskan pelukannya. "Aku ingin membersihkan diri, kamu tunggu pelayan," ucap King Ruo. "Baik," jawab King Ling. Tidak lama setelah King Ruo pergi, beberapa pelayan datang mengantarkan makanan dan minuman yang telah mereka pesan sebelumnya. Dengan sopan para pelayan tersebut lalu meletakkan semua makanan yang mereka bawa di atas meja, dan menatanya dengan baik. "Nyonya, apakah Anda perlu tambahan lainnya?" tanya sang pelayan. "Tidak, ini sudah lebih dari cukup," jawab King Ling ramah. "Baik Nyonya, jika tidak ada lagi yang Anda pesan, kami akan pergi." "Selamat menikmati," ucap sang pelayan sambil meninggalkan ruangan. 5 menit setelah para pelayan itu keluar, King Ruo keluar dari kamar mandi dengan pakaian baru. "Ling Er, apa sudah lama?" tanya King Ruo. "Baru saja kakak," jawabnya sambil mengambilkan makanan dan memberikannya pada King Ruo. "Ling Er, apa kamu ingin berjalan-jalan di kota ini?" tanya King Ruo. "Kakak, aku ingin beristirahat." "Apa kakak?" "Tidak, aku hanya menanyakan." "Siapa tahu Ling Er ingin menikmati kota ini," jawab King Ruo sambil menikmati makanannya. "Lalu apa yang akan kakak lakukan?" "Aku ada sedikit urusan di dalam dunia jiwa," jawab King Ruo. Mereka berdua terus berbincang-bincang dengan santai hingga selesai menikmati makanannya. King Ling lalu memanggil pelayan untuk membersihkan meja, sedangkan King Ruo memasuki dunia jiwanya. Di dalam dunia jiwa, King Ruo tiba di aula kultivasi, wajahnya tiba-tiba memerah lalu tersungkur. "Huk, huk," beberapa teguk darah kehitaman keluar dari mulutnya. "Sus, sus." Zin dan Zan muncul. "Penguasa, Anda." "Zin, Zan, jangan mendekat. Tolong rahasiakan hal ini," ucap King Ruo lirih. Petir kehitaman tiba-tiba muncul dan melilit tubuhnya. "Ak," ucapnya sambil terus menekan lilitan petir kehitaman tersebut. Serangan tombak petir yang dilancarkan oleh para tetua klan Trah kedua tersebut ternyata memiliki aliran petir yang berbeda dan terus menghisap kekuatannya. Sus, tingkat kultivasinya turun, dari dewa langit tingkat menengah, menjadi dewa langit tingkat dasar. Jika dirinya tidak dapat melepas jerat lilitan petir kehitaman tersebut, bisa kemungkinan dia akan kembali menjadi dewa tingkat bumi. Sepanjang jalan, King Ruo berusaha menekan kekuatan petir kekacauan itu dengan berpura-pura di hadapan King Ling bahwa dia baik-baik saja. "Ak," ucapnya sambil terus menekan lilitan petir tersebut dan mempelajari pergerakannya. "Penguasa," ucap Zin dan Zan panik.
Brrr, armor petir langit yang melindungi tubuhnya retak dan semakin rusak. Jin dan Zan terus berada di tempat itu dan memperhatikan King Ruo yang sedang berusaha melepaskan diri dari lingkaran petir kehitaman tersebut. Kus, sekali lagi tingkat kultivasi King Ruo turun. Jin, Zan pergi dan bawa kedua tawanan yang baru saja memasuki penjara barat ke tempat ini, sekarang. Ucap King Ruo. Baik penguasa, balas mereka sambil meninggalkan tempat itu. King Ruo akhirnya memahami, kekuatan petir hitam tersebut hanya bereaksi ketika dirinya menggunakan kekuatan petir dan darah Phoenix. Semoga ini berhasil, batinnya saat memeriksa kultivasinya yang kini menjadi dewa bumi. Ak, teriaknya frustasi, wajahnya memerah dengan beberapa teguk darah kehitaman keluar dari mulutnya. Sus, Jin dan Zan muncul sambil membawa dua tawanan dari terah kedua Dewa Luo yang ditangkap sebelumnya. Buk, kedua tubuh tersebut terjatuh di hadapannya. Hahaha, tidak lama lagi kau akan menjadi sampah. Ucap mereka sambil tertawa saat melihat tingkatan kultivasi King Ruo yang kini berada di tingkat Dewa Bumi. Ah, teriak King Ruo sambil melepaskan lilitan petir itu dan melemparnya pada kedua tetua tersebut. Sus, lilitan petir kehitaman itu terlepas dari tubuhnya dan melilit kedua tetua tersebut. Kurung mereka, ucap King Ruo memberi perintah pada Jin dan Zan untuk menyegel tubuh kedua tetua tersebut dan membawanya pergi. King Ruo terlentang, tubuhnya terasa sakit dan remuk. Matanya menerawang sambil menatap langit-langit aula kultivasi dengan tenang. Akhirnya berhasil juga, ucapnya tersenyum kecut. Sepertinya perjalanan ke makam waktu akan menjadi semakin sulit, batinnya. King Ruo lalu duduk dan mulai memulihkan diri. 5 jam kemudian, King Ruo berhasil memulihkan diri setelah menyerap jutaan kristal jiwa dan berbagai jenis sumber daya lainnya. Ranah dewa tingkat bumi terlalu lemah, sepertinya aku perlu berburu dan memiliki banyak senjata, batinnya. Tiba-tiba dirinya mengingat senjata pusaka klan Su yang diambilnya dari Gunung Angin. Semoga informasi Sudaji mengenai senjata itu benar, batinnya lalu pergi ke utara aula kultivasi yang merupakan tempat terlarang di dalam dunia jiwanya. Sus, tubuhnya muncul di hadapan Liong Hei yang sedang berjaga di tempat itu. Penguasa, ucapnya menyapa King Ruo dengan hormat sambil menatap King Ruo dengan keheranan. Penguasa, Anda, King Ruo tersenyum kecut. Aku mengalami sedikit kecelakaan. Liong Hei, menjauh dari lingkaran segel, aku ingin mempelajari gasing tembaga ini, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawabnya sambil menjauh dari tempat itu dan menyegel seluruh tempat dengan perisai perlindungan. Dengan tenang King Ruo lalu membuka segel yang mengunci gasing tembaga tersebut dan melepaskannya. Sum, gasing tembaga itu mengambang dan berdengung dengan keras. Sus, mantra pencari jejak menyelimutinya. Sus, sajak kuno mulai muncul dengan perlahan dan mengitari gasing tersebut. Dengan tenang, King Ruo terus mempelajari sajak yang terus bermunculan di sekitar gasing tembaga tersebut. Datang di saat tenang dan membawa kerusakan, menyapu kotoran, hingga menjadi lenyap. Tulisan itu terus bermunculan lalu lenyap dan gasing itu pun tenang kembali. Pusaka kuno memang aneh, karena selalu menggunakan sajak sebagai peribahasa untuk menjelaskan kekuatan dan cara menggunakannya, batin King Ruo sambil terus memaknai sajak tersebut. Datang di saat tenang dan membawa kerusakan itu dapat diartikan sebagai serangan badai, karena gasing tembaga ini merupakan senjata klan yang mengendalikan elemen angin. Menyapu kotoran tidak mungkin diartikan sebagai kekuatan badai, karena dari awal sudah membawa kerusakan, mungkin lebih tepat menarik atau mengisap, sedangkan kata terakhir mungkin dapat diartikan sebagai kekuatan penyegelan, gumam King Ruo sambil meresapi sajak kuno tersebut. Sus, King Ruo lalu mengirimkan kekuatan darah dengan mantra jiwa langit. Selain itu, dia juga menyisipkan kekuatan angin kekacauan untuk menenangkannya. Sum, gasing tembaga itu bergetar dan mulai menerima kekuatan darahnya. 5 menit kemudian, gasing tembaga itu tenang kembali. Sus, King Ruo menariknya dengan kekuatan jiwanya dan mengendalikannya dengan pikiran. Dingfei yang berarti gasing terbang. Aku rasa itu adalah nama yang tepat untukmu,
ucap King Ruo sambil membiarkan gasing itu berputar di atas telapak tangannya. Walaupun tingkat kultivasiku turun, tetapi ada artefak yang dapat aku gunakan, batinnya. Baik, waktunya melihat kekuatanmu, ucapnya langsung melepaskan gasing itu. Liong Hei, kuatkan mantra pelindungnya. Baik penguasa, sambil menguatkan perisai perlindungan dan menjaganya. Sus, gasing itu melesat ke langit disertai dengan kemunculan pusaran angin hitam raksasa. Semakin lama pusaran angin itu semakin besar hingga membentuk badai raksasa yang dapat menghancurkan apa saja. King Ruo lalu menggerakkan tangannya dan gasing itu mulai bergerak dan menyapu rantai pegunungan yang berada di tempat itu. Sus, badai itu bergerak dan menghancurkan apa saja yang dilewatinya tanpa sisa. Hisap, ucap King Ruo. Sus, pusaran badai itu berbalik arah lalu menghisap apa saja yang telah dihancurkannya. Dengan tenang, King Ruo lalu menarik kekuatannya dan memerintahkan gasing itu mengeluarkan segala benda yang telah dihisapnya. Benar, kata terakhir itu berarti penyegelan, karena setelah benda itu dihisap, gasing ini dapat menyegel benda tersebut, batinnya. 5 menit kemudian, tempat itu kembali tenang bersamaan dengan lenyapnya perisai perlindungan yang diciptakan oleh Liong Hei. Sus, Liong Hei muncul di sisi King Ruo. Penguasa, senjata yang sangat luar biasa. Benar, senjata ini sangat hebat, tapi penggunaannya menghabiskan banyak tenaga dalam. Wajar saja Sudaji bahkan tidak mampu menggunakannya, ucap King Ruo. Penguasa, benar, gasing ini benar-benar memerlukan kekuatan yang lebih untuk dapat mengendalikannya dengan baik. Benar, baiklah, aku akan pergi. Liong Hei, teruslah berlatih dan tingkatkan kekuatanmu. Aku tidak tahu kapan aku membutuhkan bantuanmu, tetapi semakin kuat dirimu, maka semakin bagus. Baik penguasa. King Ruo lalu meninggalkan tempat itu bergerak menuju penjara barat. Di dunia luar, berita kekalahan pasukan Kekaisaran Dong yang dikalahkan tanpa sisa oleh Kekaisaran Hanguo telah menyebar, sehingga membuat suasana menjadi gaduh. Pihak otoritas kota telah mengambil keputusan untuk meningkatkan penjagaan di berbagai tempat serta melakukan pemeriksaan di setiap sudut kota. Di dalam kamar penginapan, King Ling duduk dengan tenang sambil menyerap kristal jiwa. Bahkan suara kegaduhan yang terjadi di lantai dasar penginapan tidak mengusik ketenangannya. Di dalam dunia jiwa, King Ruo tiba di penjara barat. Kedatangannya disambut oleh Zin dan Zan yang sedang berjaga. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Zin, Zan, kalian pergilah beristirahat dan memulihkan diri. Serahkan dua tetua itu padaku. Baik penguasa, ucapnya sambil meninggalkan tempat itu. Setelah Zin dan Zan pergi, King Ruo lalu masuk ke dalam penjara dan menemui kedua tawanannya. Dua tetua itu menyambut kedatangannya dengan tatapan kemarahan dan kebencian. Haha, aku suka tatapan itu, ucap King Ruo meledek sambil meraih kursi dan duduk di depan mereka dengan santai. Tidak hanya itu, King Ruo juga mengeluarkan guci arak lalu menuangkannya pada gelas kecil dan menyesapnya dengan santai. Kalian berdua ada di dalam dunia jiwa, dan jangan pernah berpikir untuk melarikan diri apalagi ingin membunuhku. Jika kalian ingin terbebas dari siksaan maka jawab pertanyaanku dengan jujur. Cih, bocah kurang ajar. Kamu begitu sombong dan menganggap remeh kami. Oh, justru menurutku kalianlah yang meremehkanku. Para tetua, waktu kalian terbatas. Jika kalian menjawab pertanyaanku dengan jujur, maka aku akan memberikan kalian kematian yang cepat. Jika tidak, maka kalian akan mengalami kematian yang sangat menyakitkan. Ucap King Ruo sambil mengeluarkan bola kristal yang berisi semut api abadi. Kedua tetua tersebut tiba-tiba tertawa. Bocah, itu adalah trik murahan. Oh, kalian ingin mencobanya? Baik. King Ruo menggerakkan tangannya dan meledakkan rantai jiwa yang ada pada tubuh kedua tetua tersebut. Selain itu, King Ruo juga menembakkan racun roh akar jiwa yang disertai dengan kekuatan petir abadi. Duar, kedua tetua tersebut terlempar hingga menghantam dinding ruangan. Ah, teriaknya kesakitan. Ledakan keras yang disertai serangan petir abadi yang disisipkan pada racun roh akar jiwa itu langsung menghancurkan dantian mereka.
Wajah sombong mereka kini berubah menjadi wajah pucat pasi dan ketakutan. Sus, dua ekor semut api abadi melesat pada tubuhnya. Dalam waktu singkat, semut itu mulai memasuki tubuh kedua tetua tersebut dan menyerangnya. Aku ingin melihat kehebatan terah pengkhianat seperti kalian merasakan siksaan. Selain itu, ini adalah balas dendam atas tindakan kalian yang telah menghilangkan tingkatan kultivasiku. Kedua tetua tersebut mulai meringis kesakitan dan wajah mereka mulai memerah dengan urat-urat biru muncul di wajahnya. Beberapa teguk darah kehitaman mulai keluar dari mulutnya. Itu baru satu ekor. Jika kalian tidak mau menjawab maka aku akan menambahkannya lagi, ucap King Ruo sinis. Bunuh saja kami. Aku siap mati. Mati dengan mudah. Kalian hanya bermimpi. Sebelumnya aku bahkan ingin menguliti kalian, tapi itu akan mengotori tanganku. Kalian hanya perlu menjawab pertanyaanku, bagaimana? Baik Tuan, apa yang ingin Anda tanyakan? Ucap salah satu dari mereka dengan suara melunak sambil menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Aku ingin tahu siapa kalian, dan bagaimana kalian bisa ada di wilayah timur. Aku Luo Gu dan dia Luo Ying. Kami adalah kelompok yang ikut Jenderal Luo Hei dalam kekacauan beberapa tahun silam, tetapi kami terpisah saat bertempur di wilayah kabut biru saat memasuki wilayah barat. Dan kami melarikan diri ke wilayah timur, Tuan, ucap Luo Ying menimpali. Tuan, tolong lepaskan semut ini, Tuan. Luo Gu memohon. Aku tidak menjanjikan bahwa aku akan melepaskannya sekarang. Aku hanya mengatakan, aku akan melepaskannya ketika kalian selesai menjawab pertanyaanku, ucap King Ruo dengan nada dingin. Luo Gu dan Luo Ying hanya bisa merutuk diri. Kalian benar-benar dari terah sampah. Berapa jumlah kalian yang melarikan diri saat itu? 5, hanya 5 orang, Tuan, jawab Luo Ying dengan nafas yang mulai memburu. Apakah kalian ingin menipuku? Tidak Tuan, kami tidak berbohong, jawab Luo Ying jujur dengan wajah yang semakin membiru. Jika kalian berani berbohong, kalian akan merasakan serangan semut api abadi ini, ucap King Ruo sambil mengeluarkan semut lainnya. Tuan, kami tidak berbohong, jawab Lui Gu dengan jujur. Lalu selama ini kalian tinggal di mana? Di kota Ye, ibu kota kekaisaran Dong. Oh, ternyata kalian menjadi anjing-anjing Ye Huang. Tidak Tuan, kami hanya menjadi kultivator bayaran, jawabnya. Hahaha, apalagi namanya. Kalian itu sama saja telah menjadi kacungnya Ye Huang. Sungguh memalukan dewa mengabdi pada manusia. Tapi aku ingin tahu bagaimana kalian bisa menjadi kultivator dewa langit di wilayah timur ini. Tuan, perpindahan dimensi memerlukan waktu transisi cukup lama supaya kami kembali pada kekuatan puncak. Adapun kekuatan kami sebenarnya bukan di tingkat dengan dewa langit, tetapi karena tekanan dari aturan hukum ruang dan waktu, kekuatan kami tetap berada di tingkat dewa langit. Apa tingkat kultivasi kalian sebenarnya? Dewa surga Tuan, jawab Luo Ying. King Ruo menanggukkan kepalanya. Selama berada di wilayah timur, aku yakin banyak hal yang telah kalian temui. Apakah kalian juga bertemu dengan klan pengkhianat lainnya? Tanya King Ruo. Luo Gu dan Luo Ying terdiam. Aku memaknai kebisuan kalian sebagai sebuah jawaban. Jika demikian, sebutkan siapa saja mereka dan keberadaannya. Tapi Tuan, hutang darah harus dibayar, dan pengkhianat harus mendapat hukuman. Dengan demikian baru ada keteraturan. Aku memahami kalian masih ingin menolong mereka tetapi kalian saja tidak tertolong. Baiklah. Aku tidak akan memaksa kalian untuk bicara, tetapi semut apiku akan bekerja, ucap King Ruo dengan raut wajah yang semakin dingin. Luo Gu dan Luo Ying terdiam sambil menahan rasa sakit yang begitu luar biasa pada tubuh mereka. Bahkan mereka berdua kini sudah tidak mampu lagi duduk dan hanya tersandar pada dinding penjara sambil menatap King Ruo dengan sedih. Tuan, mengapa Anda begitu memusuhi kami? Kami bahkan tidak tahu dengan siapa kami berhadapan, ucap mereka. King Ruo tersenyum kecil. Bukankah kalian yang tiba-tiba menyerangku dengan menghancurkan perisai kubah langit? Tapi Tuan,
King Ruo lalu menunjukkan lencana emas Phoenix dengan kristal biru di dadanya. Tuan, Anda, tapi bagaimana mungkin? Kami bahkan tidak merasakan kekuatan darah Dewa Luo. King Ruo tersenyum kecil lalu mengedarkan kekuatan darah emas Dewa Luo. Tidak hanya itu, King Ruo juga mengeluarkan mantra cakram langit Ling dan 7 pisau cahaya Shen Guang. Kedua tetua itu semakin terkejut, bahkan tubuh Luo Gu sampai gemetar. Apa kalian mengenal semua benda ini? Ucap tanya King Ruo. Kedua tetua itu menganggukkan kepalanya. Bagus, aku akan mencari cara ke daratan ilahi, dan aku akan menghancurkan para pengkhianat seperti kalian hingga ke akar-akarnya. Penguasa muda, kami menemukan klan Chen di kota Tuding. Baiklah, karena kalian telah jujur, maka aku akan memberi kematian yang cepat, ucap King Ruo sambil mengeluarkan beberapa ekor semut api abadi. Tuan, kami mohon jangan lakukan itu Tuan, ucap mereka mulai menangis sambil menahan rasa sakit. Tuan, apakah Anda memiliki tipe tubuh Kaisar Langit? Tanya Luo penasaran. Benar, sama seperti Luo Jian saudaraku yang kalian bunuh itu. Sus, beberapa ekor semut api bergerak memasuki tubuh kedua tetua tersebut. Ah, raungannya kesakitan hingga mereka berguling-guling di dalam penjara tersebut. King Ruo duduk dengan santai, sambil menyesap araknya dengan santai. Penguasa muda, tolong bunuh aku, ucap Luo Gu memohon. Aku juga barusan merasakan siksaan yang begitu menyakitkan, bahkan harus kehilangan 2 tingkat kultivasiku. Nikmatilah dulu, karena aku pasti akan membunuh kalian. Penguasa muda, aku benar-benar sudah tidak sanggup, ucap Luo Ying memohon. Baiklah, tapi ada pertanyaan terakhir. Apa yang kalian lakukan pada rantai petir hitam hingga dapat melenyapkan tingkatan kultivasiku? Tanya King Ruo. Tuan, itu teknik terlarang. Arus serangan petir dibalik pada 2 arah yang berlawanan. Jurusnya ada di dalam cincin penyimpananku ini, jawab Luo Gu dengan cepat. Selas, pedang langit biru memotong tangannya. Dengan King Ruo lalu meraih cincin penyimpanannya itu dan memeriksa isinya. Lalu menganggukkan kepalanya. Selain itu ia juga mengambil cincin penyimpanan yang ada di tangan Luo Ying. Lumayan, ucapnya. King Ruo tiba-tiba ingat dengan cincin penyimpanan Yuanku yang tidak sempat dia periksa sebelumnya. Di dalam cincin penyimpanan Raja Monster Guaiwu tersebut, terdapat berbagai jenis sumber daya langka yang merupakan artefak dengan kekuatan air. Dari tumpukan sumber daya langka tersebut, 2 item yang begitu menarik perhatiannya, yaitu sebuah bola kristal raksasa berwarna merah pekat, dan sebuah trisula transparan yang disegel dengan rantai emas. Aku akan memeriksanya, ucapnya sambil meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah King Ruo pergi, Jin dan Zhan muncul dan membunuh kedua tetua tersebut. Sus, King Ruo muncul di aula kultivasi. Setidaknya item langka ini dapat membantu untuk kembali ke tingkat Dewa Langit tingkat dasar, batinnya sambil mengeluarkan 2 buah inti jiwa harimau putih, dan beberapa guci yang berisi air suci kolam langit, serta berbagai jenis inti jiwa dari hewan buas yang terdapat di dalam cincin penyimpanan Luo Gu dan Luo Ying. Dengan tenang King Ruo lalu mulai memurnikan dan menyerap kekuatan inti jiwa dan air suci kolam langit tersebut. Menjelang malam, di dalam kamar, King Ling yang sedang berkultivasi dengan tenang tiba-tiba dikejutkan dengan suara pintu kamar yang diketuk dengan keras. Tuan, buka pintunya. Kami prajurit kerajaan Heifeng ingin melakukan pemeriksaan. Mohon kerjasamanya. Baru saja King Ling membuka pintu, King Ruo tiba-tiba muncul di hadapannya. Ling serahkan padaku. Baik kakak, jawab King Ling lalu duduk kembali. King Ruo lalu membuka pintu kamar dengan tenang. Tuan, tunjukkan identitas Anda, ucap prajurit dengan tegas. Baik, ucap King Ruo sambil mengeluarkan lencana perak yang diberikan oleh Yan Xiaoer sebelumnya. Baik Tuan, terima kasih. Maaf telah mengganggu istirahat Anda, ucap prajurit berbicara dengan sopan. Prajurit, apakah telah terjadi sesuatu di kota ini? Sebenarnya kota ini aman-aman saja Tuan, tetapi sesuatu yang sangat buruk telah terjadi.
Pasukan kekaisaran kita telah dimusnahkan oleh pasukan kekaisaran Hangwo. Apa? Bagaimana mungkin? Tanya King Ruo pura-pura terkejut. Benar Tuan, itulah alasannya kami melakukan pemeriksaan, karena otoritas kota meminta kami untuk menangkap mereka yang berasal dari wilayah kekaisaran Hangwo. Sangat disayangkan. Apakah ada perintah dari kekaisaran untuk melakukan serangan balasan? Tanya King Ruo. Saat ini masih belum ada Tuan, tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri. Baiklah, prajurit, terima kasih informasinya. Baik Tuan, sekali lagi maaf telah mengganggu istirahat Anda. Tidak apa-apa, karena itu memang tugas kalian. Sambil tersenyum dengan ramah. Terima kasih Tuan, ucapnya lalu bergerak meninggalkan tempat itu. King Ruo lalu menutup pintu kamar dan menghampiri King Ling. Kakak, apa kita akan tetap berada di kota ini? Tentu saja, lagi pula aku ingin beristirahat. Tapi bagaimana dengan situasi yang terjadi saat ini? Ucap King Ling. Sudahlah, lagi pula pihak kekaisaran Dong tidak akan melakukan pergerakan tiba-tiba. Setidaknya mereka akan memerlukan waktu untuk menyiapkan pasukan, jika mereka benar-benar ingin melakukan serangan balasan, ucap King Ruo sambil merebahkan tubuhnya. Kakak, ucap King Ling lalu ikut merebahkan dirinya. Ling King Ruo lalu mengecup kening King Ling dengan lembut. Kakak kamu, Ling ada apa? Apa yang terjadi kepadamu? Mengapa tingkat kultivasi kakak kini berada di tingkat dewa langit tingkat dasar? Ucap King Ling terkejut. Apa Ling masih ingat dengan pertempuran yang terjadi sebelumnya? Tanya King Ruo. Ingat, di mana kakak benar-benar marah padaku dan yang lainnya, jawab King Ling. Inilah hasilnya, aku bahkan dibuat seperti ini. Apalagi kalian. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, saat ini aku baik-baik saja, ucap King Ruo dengan santai. Tapi kakak, ucapnya dengan sedih. Kembali King Ruo mengecup keningnya dengan lembut. Istriku, maafkan aku yang memarahimu waktu itu, ucap King Ruo sedih. Aku tahu, itu karena kakak menyayangiku, ucap King Ling sambil memeluk King Ruo dengan hangat. King Ruo menatap langit-langit kamar. Jika saja tidak ada sumber daya di dalam cincin penyimpanan Luo Gu dan Luo Ying, mungkin aku masih di tingkat pendekar Dewa Bumi, batinnya sambil membalas pelukan King Ling dengan hangat. Di tempat lain, berita kekalahan Kekaisaran Dong menyebar dengan cepat di kekaisaran lain, sehingga situasi tersebut membuat seluruh wilayah timur mengalami pergolakan. Di wilayah Kekaisaran Dong sendiri, kerajaan-kerajaan yang berada di perbatasan wilayah kekaisaran lain memperkuat pasukan mereka, sehingga aktivitas di setiap kota menjadi tidak nyaman. Di kerajaan Yan, kegemparan terjadi saat Yan Xiaoer beserta para jenderal dan komandan kembali di kota itu dengan selamat, bahkan 20.000 pasukan mereka, satu orang pun tidak ada yang terbunuh ataupun terluka. Di aula istana, Xiaoer, jelaskan pada kami mengapa kalian bisa kembali dengan selamat sedangkan yang lainnya tidak ada satu orang pun yang tersisa. Tanya Yan Hongzhu, Raja Kerajaan Yan. Yang mulia, kami diusir oleh Pangeran Ye Huang. Jangan mengada-ada kamu, ucap sang raja dengan nada tinggi. Yang mulia, kami juga hampir tidak percaya bagaimana Pangeran Ye Huang melakukannya, jawab Yan Xiaoer dengan raut wajahnya yang terlihat serius. Lalu mengapa kalian tetap tidak ikut membantu dalam pertempuran tersebut? Tanya sang raja. Yang mulia raja, apa ada yang salah dengan tindakan kami? Jelas-jelas kami telah diusir, lalu mengapa kami harus ikut? Lagi pula penyerangan tanpa perhitungan dan perencanaan yang tepat, sama saja membiarkan kami masuk dalam pembantaian massal. Seharusnya Anda senang, karena kami dapat kembali dengan selamat, jawab Yan Xiaoer menjelaskan. Jika Yang Mulia Kaisar menanyakan hal ini, bagaimana cara kita menjelaskannya? Karena tindakanmu ini sama saja dengan pengkhianatan dan pemberontakan terhadap kesatuan pasukan. Ucap sang raja cemas. Yang mulia raja, serahkan semuanya padaku, dan aku akan bertanggung jawab, jawab Yan Xiaoer tegas. Tanggung jawab, ucap Yan Hongzhu gusar. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ledakan aura yang sangat ganas menindas tempat itu,
dengan kemunculan Ye Dongli beserta beberapa jenderal utama pasukan Matahari Timur. Yang Mulia Kaisar, ucap semua orang sambil berlutut. Ye Dongli lalu minta semua orang untuk duduk kembali pada kursinya dan menatap ke arah Yan Xiao'er dengan tajam. Xiao'er, jelaskan padaku, bagaimana kalian bisa selamat sedangkan putraku tewas dalam pertempuran itu? Ucap sang kaisar dengan nada tinggi. Yang Mulia Kaisar, malam sebelum penyerangan dilakukan, kami para jenderal diminta berkumpul untuk membicarakan strategi penyerangan. Tetapi aku dan pasukanku malah diusir oleh Yang Mulia Mendiang Putra Mahkota, karena strategi yang aku usulkan bertentangan dengan rencananya, jawab Yan Xiao'er menjelaskan. Ye Dongli terdiam. Penjelasan Yan Xiao'er terdengar masuk akal, karena dia juga memahami karakter dari putranya yang keras kepala tersebut. Tetapi bagaimanapun, tindakan kalian adalah pemberontakan terhadap kesatuan pasukan, dan kalian akan mendapat hukuman. Yan Xiao'er tiba-tiba tertawa, sehingga membuat Raja Yan Hongzhu dan para petinggi kerajaan lainnya berkeringat dingin. Lancang, apakah kamu ingin mati? Seorang jenderal pasukan Matahari Timur melepaskan aura penindasan yang luar biasa. Jenderal, tenangkan dirimu. Yan Xiao'er pasti memiliki alasan. Baik Yang Mulia, ucap sang jenderal lalu menarik kembali auranya. Yang Mulia Kaisar, harusnya Anda bersyukur karena masih ada prajurit yang dapat kembali, sehingga dapat memperkuat kerajaan ini. Terlebih lagi kita harus mempersiapkan pasukan untuk menghadapi kemungkinan yang tidak terduga. Walaupun demikian, aku Yan Xiao'er siap menerima hukuman, ucapnya sambil berlutut. Ye Dongli terdiam. Kata-kata yang disampaikan oleh Yan Xiao'er sangat masuk akal. Jika dirinya memberikan hukuman, maka itu akan melemahkan semangat tempur prajurit, dan itu akan semakin melemahkan kekuatan kekaisaran. Selain itu, saat ini kekaisaran Dong juga bukan hanya menghadapi serangan balasan dari kekaisaran Hangluo, tetapi kemungkinan dari serangan kekaisaran lainnya. Aku menerima alasanmu dan itu terdengar masuk akal, tapi tidak untuk kedua kalinya. Persiapkan pasukan dan tingkatkan penjagaan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Yan Hongzhu, aku pergi, ucap sang kaisar. Terima kasih Yang Mulia Kaisar, ucap sang raja sambil berlutut dengan hormat. Setelah berkata-kata, Ye Dongli bersama para jenderal dan pengawalnya lalu meninggalkan tempat itu. Suasana menjadi hening dan tenang di mana semua orang kini dapat bernafas dengan lega. Yan Xiao'er, kembalilah beristirahat. Baik Yang Mulia, ucap Yan Xiao'er sambil berlutut dengan hormat lalu meninggalkan ruangan itu. Para jenderal, kalian telah mendengarkan titah dari Yang Mulia Kaisar, maka pergi dan lakukan sesuai perintahnya. Baik Yang Mulia, jawab semua orang sambil membubarkan diri. Di kota Heifeng, pagi hari, King Ruo terbangun dan menemukan King Ling masih tertidur dalam pelukannya. Kakak, ucapnya sambil membuka matanya saat merasakan gerakan tubuh King Ruo yang membangunkannya. Ling maaf, aku. Kakak, tidak apa-apa, lagi pula sudah pagi. King Ruo tersenyum lembut lalu mengecup keningnya. Kakak, apa kita akan berangkat pagi ini? Menurut Ling bagaimana? Aku terserah kakak saja. Sebaiknya kita berangkat siang hari, supaya tidak terlalu menarik perhatian prajurit kota, dan jika kita keluar terlalu sore, aku takut otoritas kota tidak mengizinkan kita. Jika demikian aku ingin membersihkan diri, ucap King Ling tersenyum kecil sambil beranjak dari tempat tidur. King Ruo menganggukkan kepalanya lalu ikut menyusul. 15 menit kemudian, mereka berdua selesai merapikan diri dan keluar dari kamar lalu menuju lantai dasar penginapan. Awalnya King Ruo ingin menginap 2 malam di penginapan itu untuk memulihkan kekuatannya, tetapi sumber daya yang diperoleh dari cincin penyimpanan Luo Gu dan Luo Ying mampu memulihkan kekuatannya, bahkan memperbaiki tingkat kultivasinya di ranah Dewa Langit, walaupun hanya di tingkat dasar. Lantai dasar penginapan yang merupakan restoran itu kini terlihat sunyi. King Ruo dan King Ling lalu dengan tenang duduk di meja yang berada di pojok ruangan sambil memesan makanan pada pelayan yang menghampiri mereka. Kakak, mengapa tempat ini begitu sepi? Ling
Aku juga tidak tahu. Aku yakin pasti telah terjadi sesuatu di kota ini, jawab King Ruo sambil memperhatikan tempat itu. Tidak lama kemudian para pelayan datang mengantarkan makanan. Pelayan, mengapa tempat ini begitu sepi, lalu di mana para tamu yang lainnya? Tanya King Ruo. Saat ini semua orang sedang pergi ke alun-alun kota, Tuan. Pihak kerajaan sedang merekrut prajurit secara besar-besaran. Apakah akan ada peperangan? Tanya King Ruo. Aku juga tidak tahu, Tuan. Informasi yang aku dengar, pihak kekaisaran memberi perintah pada setiap kerajaan untuk melakukan persiapan. King Ruo mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah perekrutan ini bersifat wajib? Tidak, Tuan. Tetapi bayaran yang sangat tinggi itu yang membuat semua orang tertarik. Baiklah pelayan, terima kasih informasinya, ucap King Ruo sambil memberikan tips pada pelayan tersebut. Kakak, mengapa bisa demikian? Bukankah pasukan kekaisaran Dong sangat kuat? Ling Er, saat ini kekaisaran Dong sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang tidak terduga. Mereka memang memiliki pasukan yang banyak dan kuat, tetapi yang mereka hadapi kini bukan satu kekaisaran lagi. Ternyata peperangan itu berimbas pada semua kekuatan yang ada. Itulah alasannya, mengapa aku meminta Tian Feng dan yang lainnya untuk mempersiapkan kekuatan pasukan sebelum melakukan penyerangan. Supaya penyerangan yang dilancarkan tidak gagal. Apa kakak tetap akan melakukan penyerangan pada sekte aliran hitam di jantung benua? Tentu saja, karena dengan demikian, barulah kita dapat berpergian jauh ke tempat yang kita suka dengan tenang. King Ling menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa suaminya masih mengkhawatirkan wilayah barat serta keamanan jantung benua. Mereka berdua terus berbincang-bincang dengan santai sambil menikmati makanannya dengan tenang. Dari jauh, manajer penginapan terus memperhatikan mereka dengan penuh selidik. Yang membuatnya begitu penasaran adalah kedua pelanggannya tersebut tidak tertarik dengan perekrutan pasukan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Selain itu, yang membuatnya semakin penasaran adalah dirinya dengan jelas dapat melihat kedua pasangan itu berbincang-bincang dengan santai tetapi dirinya tidak dapat mendengar apa yang mereka ucapkan. Mereka berdua pastilah kultivator tingkat tinggi yang menyamarkan kultivasinya, batin sang manajer. Tidak lama kemudian, King Ruo dan King Ling lalu meninggalkan tempat tersebut. King Ruo dan King Ling terus bergerak meninggalkan tempat itu dengan tenang menuju gerbang timur kota. Sepanjang jalan menuju gerbang timur, mereka berdua dapat melihat orang-orang terus berduyun-duyun mendatangi alun-alun kota untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit kerajaan. Tuan, apakah Anda tidak tertarik untuk menjadi prajurit kerajaan? Tanya seorang pemuda sambil menghampiri King Ruo dan King Ling yang sedang berjalan dengan santai. Tuan, ini adalah kesempatan yang luar biasa, karena pihak kerajaan akan memberikan bayaran 3 kali lipat dari pembayaran biasa, ucap pemuda lainnya. Terima kasih saudara atas informasinya, tetapi kami tidak tertarik, jawab King Ruo dengan hormat. Baiklah, aku pergi dulu, ucap King Ruo. Cih. Berlagak tidak butuh uang, ucap seorang pria paruh baya tidak jauh dari mereka mencibir. King Ruo dan King Ling hanya tersenyum kecil ketika mendengar kata-kata pria tersebut tanpa menghiraukannya. Mereka berdua terus berjalan hingga akhirnya tiba di gerbang timur kota. Tuan, Nyonya, tunjukkan identitas kalian. Seorang komandan pasukan memeriksa mereka dengan sopan. Dengan tenang King Ruo lalu menunjukkan lencana perak klan Yan. Sang komandan tersebut tersenyum ramah, lalu meminta prajurit membuka gerbang. Silakan Tuan, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Terima kasih komandan, jawab King Ruo sambil meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo dan King Ling meninggalkan tempat itu, seorang komandan lainnya menghampiri komandan tersebut. Saudara, mengapa Anda membiarkan mereka pergi? Bukankah pihak kerajaan telah melarang? Sang komandan itu tersenyum. Dia bukan orang kerajaan Hei Feng, terlebih lagi dia memiliki lencana perak klan bangsawan Yan, dan bukan lencana perak biasa. Apakah saudara ingin mencari masalah dengannya? Oh, jika itu aku tidak berani, ucapnya sambil tersenyum kecut. Tetap berjaga,
dan lakukan pemeriksaan dengan tenang, karena kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan kita hadapi. Jika kita sudah menyinggung seseorang yang memiliki otoritas tinggi, maka itu akan bermasalah. Jadi tetaplah bersikap bijak, ucapnya sambil kembali pada posisinya. Di luar gerbang kota, King Ruo dan King Ling terus bergerak meninggalkan tempat itu. 200 meter kemudian, mereka lalu bergerak dengan terbang secara perlahan. Semakin lama semakin cepat gerakannya, hingga berubah menjadi kilatan cahaya keemasan. Sus, cahaya keemasan melesat ke langit menembus awan dengan kecepatan tinggi. 6 kilometer kemudian, Huo Zoudao muncul. Penguasa, ucapnya dengan hormat. Zoudao, kita bergerak menuju kerajaan Gongyuan. Gunakan kecepatan puncakmu, ucap King Ruo sambil mengaktifkan teknik mata kilin langit. Baik penguasa, ucap kilin api ungu itu sambil menciptakan perisai perlindungan di atas tubuhnya. Kilin api ungu itu bergerak dengan kecepatan tinggi membelah awan seperti kilatan cahaya. Huo Zoudao terus bergerak dengan kecepatan tinggi seperti kilatan cahaya keunguan yang terus bergerak membelah awan. Di atas tubuhnya, King Ruo dan King Ling duduk dengan tenang sambil menikmati pemandangan yang ada di bawah mereka. Tiba-tiba King Ruo mendapat pesan giok jiwa. Kakak, ada apa? Ada pesan giok jiwa. Ini dari Yan Xiaoer yang telah memberikan kita lencana perak klan Yan. Sebelumnya dia berjanji ingin bertemu di kota Gongyuan, tetapi karena situasi yang terjadi saat ini, dia membatalkan pertemuan itu, ucap King Ruo sambil membalas pesan giok jiwa tersebut. Tapi bagaimana kakak bisa berkenalan dengannya? Aku bertemu dengannya saat kami sama-sama berada di istana gerbang timur benua teratai biru, ketika kami melawan pasukan bunga perang, dan Yan Xiaoer sendiri merupakan jenderal pilar timur. King Ruo menjelaskan, apa yang sedang kakak lakukan? Tanya King Ling saat melihat King Ruo mengeluarkan beberapa giok jiwa dan meneteskan kekuatan darahnya. Ling saat ini kita berada di tempat yang sangat jauh, dan aku tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak, tetapi itu patut dicoba. Maksud kakak, aku ingin memberi kabar pada putra kita. Aku takut dia mencemaskan dan mencari keberadaan kita, karena seharusnya kita sudah berada di sekte saat ini. King Ling menganggukkan kepalanya. Tampak wajah tiba-tiba berubah sedih. Istriku, tenanglah. Saat ini Zilong baik-baik saja, hanya saja aku tidak mengetahui keberadaannya, ucapnya sambil menunjukkan lencana giok jiwa Zilong yang bersinar terang. King Ling menganggukkan kepalanya lalu meraih lencana tersebut dan memeluknya dengan erat. Yang dia takutkan saat ini adalah putranya tersebut melakukan sesuatu yang nekat, karena sifatnya yang berani dan arogan. Tenanglah, putra kita baik-baik saja. Aku tahu apa yang sedang Ling cemaskan darinya. Walaupun dia nakal dan arogan, tetapi dia adalah anak yang cerdas, ucap King Ruo sambil memeluk istrinya dengan lembut dan hangat. Mereka berdua dengan tenang terus berbincang-bincang dengan santai sambil menikmati pemandangan yang disuguhkan dari atas langit itu. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di tempat lain. Di dalam istana wakil pemimpin puncak sekte Gunung Emas, seorang pemuda tampan duduk dengan tenang berkultivasi di dalam kamarnya. Dari tubuhnya terpancar aura kultivator dewa tingkat dasar yang terus mengitari tubuhnya. Tiba-tiba matanya terbuka saat merasakan sesuatu bergetar dari dalam cincin penyimpanannya. Ini pesan dari ayah, ucapnya dengan gembira lalu memeriksa pesan tersebut. Zilong ayah dan ibu saat ini berada di wilayah timur benua teratai biru. Jika sudah berada di sekte Gunung Emas, tetap di tempat itu dan berlatihlah. Jika urusan telah selesai, ayah dan ibu akan segera kembali, ucap isi pesan dari King Ruo. Apa? Ayah dan ibu berada di wilayah timur benua teratai biru. Bukankah itu adalah tempat yang sangat jauh, bahkan tempat yang tidak bisa ditembus oleh siapapun? Lalu bagaimana mereka bisa mengirim pesan jiwa ini? Gumam Zilong. Tampak kebahagiaan di wajahnya. Rasa penasaran di hatinya kini terjawab. Namun dia tidak mengira jika ayah dan ibunya tersebut berada di tempat yang sangat jauh.
Ayah dan ibu pasti melakukan pertualangan yang sangat hebat, ucapnya sambil menyimpan lencana giok tersebut lalu berdiri. Waktunya mengunjungi aula kitab bela diri, siapa tahu menemukan jurus yang cocok, batinnya dengan gembira lalu keluar dari kamar. Haha, Zilong kamu sudah naik tingkat lagi. Selamat, ucap King Fang senang sambil menghampirinya. Paman, ada hal apa yang membawa paman mendatangiku? Tanya Zilong. Zilong paman perlu sesuatu darimu, ucap King Fang sambil tersenyum kecil. Katakanlah. Paman perlu berapa ribu kristal jiwa, ucapnya sambil tersenyum kecut. Apakah yang kemarin sudah habis? Zilong untuk mendekati gadis perlu banyak biaya. Apakah kamu mau pamanmu ini jomblo terus? Paman juga ingin punya istri, supaya punya anak yang lucu, seperti kamu. Paman bermimpi saja. Mana mungkin anak paman akan setampan diriku. Aku bingung gadis yang seperti apa yang sedang paman dekati sehingga paman begitu kehabisan uang. Dasar bocah tidak ada hormat-hormatnya, ucapnya sambil memukul kepala Zilong. Aduh paman, sakit. Kamu mau bantu paman tidak? Tentu, tapi ada syaratnya. Hais, ayo cepat katakan. Aku akan memberikan paman 20.000 kristal jiwa tapi dengan syarat, paman harus meninggalkan gadis yang paman incar itu, bagaimana? Hais, apakah tidak ada syarat yang lain? Jika paman tidak bisa memenuhi syaratnya, ya, aku juga tidak bisa membantu. Paman, aku ingatkan ya, ketika ibu menyukai ayah, dia tidak pernah melakukan hal itu, bahkan dia menyukai ayah ketika ayah benar-benar dalam situasi yang sangat buruk. Jika gadis itu memang menyukai paman, dia tidak akan menyulitkan paman. Lebih baik tinggalkan saja dan cari gadis yang menyukai paman apa adanya, ucap King Zilong. Zilong, jangan banding-bandingkan ayahmu dan paman. Ayahmu adalah pemuda yang sangat tampan, sedangkan paman. Siapa bilang paman itu jelek? Hanya saja paman tidak setampan diriku, ucapnya sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi 20.000 kristal jiwa. Paman, aku pergi dulu, ucap Zilong sambil meninggalkan tempat itu. Zilong terima kasih, ucap King Fang sambil berteriak senang. Zilong hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil terus meninggalkan tempat itu menuju aula bela diri. Zilong tiba di tangga aula bela diri. Kehadirannya di tempat itu langsung menarik perhatian banyak orang terutama para gadis yang menatapnya dengan terpesona. Lihat, dia adalah putra wakil pemimpin puncak gunung utama. Wah, dia sangat tampan. Para gadis itu terus membicarakannya dan menatapnya dengan penuh kekaguman. Zilong dengan tenang terus melangkahkan kakinya sambil membalas senyuman para gadis dengan ramah. Oh tidak, senyumannya sangat indah. Hais, kalian hanya bermimpi. Dia masih terlalu muda dan mungkin dia tidak mengenal apa itu cinta. Kalian telah tertipu oleh fisiknya yang terlihat dewasa, tapi dia sangat muda, usianya bahkan belum sampai 12 tahun, ucap Lin Feng yang tiba-tiba berbicara di belakang mereka. Tetua Lin Feng, apakah benar demikian? Kalian ini, jika tidak percaya, tanya saja pada nenek buyutnya, siapa tahu dia merestui kalian, ucap Lin Feng sambil meninggalkan tempat itu. Nyali para gadis itu tiba-tiba menjadi ciut. Jangankan bertanya, untuk bertemu dengan King Ruyue saja mereka sudah takut. Aku bahkan tidak berani membayangkan bagaimana reaksi Tetua Agung King Ruyue jika kita menanyakan hal itu padanya, ucap para gadis itu sambil membubarkan diri. Di dalam aula kitab bela diri, kedatangan Zilong terus menarik perhatian banyak murid. Kakek guru Zhengli, aku ingin memasuki lantai 5, apakah diperbolehkan? Tentu saja. Lantai 5 memang dikhususkan untuk ranah tingkat dewa. Walaupun demikian, waktumu terbatas. Jika kamu ingin lebih lama, kamu diharuskan membayar biaya tambahan. Baik kakek guru, ucap King Zilong lalu meninggalkan Zhengli yang sedang berjaga. Zhengli hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala saat memeriksa tingkat kultivasi yang dimiliki oleh Zilong. Buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya, batinnya. Di dalam ruangan, Zilong terus melangkahkan kakinya dengan tenang.
Kehadirannya di setiap ruangan yang dilewati selalu menarik perhatian banyak orang. Sikapnya yang tenang dan ramah membuat semua orang yang bertemu dengannya merasa senang. Sungguh pemuda yang tampan. Bahkan dia juga tidak sombong, ucap para gadis senang. Saudari benar, dengan statusnya yang begitu luar biasa, aku bahkan tidak menyangka dia masih mau menyapa kita. Oh, seandainya dia. Hush, jangan bermimpi. Pemuda setampan dirinya pasti sudah memiliki kekasih. Saudari ini bagaimana? Apa salahnya jika kita berharap? Hais, mimpimu ketinggian. Nanti terjatuh baru tahu rasa. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.